Halo, ingatkah kalian pada pandemi 2 tahun yang lalu? Pada saat itu, dunia terasa melambat dan mulai sedikit kacau. Tentu ini mengubah cara pandang kita terhadap pandangan kita dalam bertahan hidup. Pada masa itu, rumah kita menjadi tidak hanya untuk bertempat beristirahat, tapi rumah kita juga merangkap menjadi kantor dan juga tempat pelindung dari virus yang kita namakan COVID-19. Kemudian kita tiba di hari ini, hari di mana masa pandemi telah mulai terasa jauh dari kita. Kehidupan kembali ke tempo yang semula kita rasakan di tahun 2019, dan kita harus kembali berlari setelah lama tertunduk dan melambat. Meski dunia kembali ke tempo yang normal, tetap ada perubahan pada cara pandang manusia terhadap the new normal. Orang-orang mulai sadar bahwa bekerja di rumah adalah hal yang memungkinkan. Bahkan mungkin jauh lebih efisien secara waktu, dana, dan juga tenaga yang dibandingkan harus bertransportasi ke kantor ataupun dengan jarak rumah dan kantor yang cukup jauh. Banyak orang yang mulai mempertimbangkan untuk memulai pekerjaan mereka dari rumah. Kita mengenal itu dengan nama WFH. Hidup yang sibuk tidak lagi menarik bagi sebagian besar orang ketika mengenal WFH. Banyak orang mulai memutuskan untuk mencari rumah di pinggiran kota untuk memperoleh kehidupan yang lebih lambat, agar mereka tetap bisa memiliki kehidupan, baik kehidupan personal ataupun kehidupan profesional yang seimbang dan selaras. Karena itulah, rumah beserta isinya menjadi sangat penting agar para penghuninya tidak merasakan kehidupan yang sama seperti pada saat mereka tinggal di perkotaan yang penuh dengan hiruk-pikuk. Bagi kalian yang sedang mempertimbangkan keputusan untuk pindah ke daerah-daerah perkotaan atau ke daerah-daerah pinggiran perkotaan, kami memiliki satu buku yang bisa membantu kalian untuk membuat rumah kalian menjadi tempat yang kondusif. Buku ini berjudul Coming Home to Nature, karya Estelle Maradon. Berikut bukunya. Buku ini ditulis oleh Estelle Maradon dengan dua rekannya, yaitu Gesa dan Charlotte. Ketiganya telah memutuskan untuk pindah dari perkotaan dan mulai karir mereka dari rumah yang berada jauh dari perkotaan. Gesa adalah seorang interior designer, sedangkan Charlotte adalah seorang stylist yang pernah bekerja untuk Elle, dan Estelle adalah seorang lifestyle jurnalis. Sebelum Estelle, Gesa, dan Charlotte, mereka telah memulai kehidupan di pinggiran Prancis. Estelle pada saat itu masih tinggal di daerah perkotaan, akhirnya memutuskan untuk pindah dan memulai kehidupan yang tenang di tenggara Prancis, sekitar 60 km dari pusat Prancis. Meskipun kepindahan mereka adalah sesuatu yang direncanakan, tetap saja pelaksanaannya tidaklah mudah. Karena itu, mereka membuat buku ini sebagai guide untuk memudahkan siapapun yang sedang berencana mengambil langkah yang sama dengan mereka. Nah, sebelum kita bedah lebih lanjut tentang bagaimana isi buku ini, kita bisa melihat dulu susunan buku ini. Buku ini terdiri dari 6 bab dan dilengkapi dengan tips-tips yang dapat membuat rumah dan orang-orang di dalamnya semakin nyaman. Kemudian buku ini juga dicetak dalam bahasa Inggris dan memiliki 207 halaman yang sangat memanjakan mata, karena full isi dari buku ini adalah berwarna. Bagian pertama berjudul Working from Home or Not. Bagian ini menjelaskan ketakutan terbesar orang-orang adalah jarak dari yang jauh dari kantor mereka. Bagi penulis, sebenarnya tidak apa-apa jika kita harus bertransportasi ke kantor yang cukup jauh. Namun yang menjadi masalah adalah kualitas dari perjalanan itu sendiri. Apakah itu memudahkan hidup kita atau masalah sebaliknya? Meskipun tidak mudah, para penulis merasa menjadi seorang freelancer ataupun bekerja dari rumah sangatlah menguntungkan jika rumah kalian berada jauh dari tempat atau transportasi umum. Ataupun jika pada akhirnya kalian harus bekerja jauh dari rumah, memiliki rumah yang berada jauh dari hiruk-pikuk kota tetap dapat memberi kalian kenyamanan dan istirahat yang berkualitas untuk bekerja kembali keesokan harinya. Kemudian, pada bagian kedua buku ini diberi judul How to Hunt for Bargains. Pada bagian ini, para penulis memberi tips-tips untuk mencari perabotan yang dapat memberikan kesan vintage untuk rumah kalian. Bagi mereka, perabotan vintage sangat cocok dengan tempo kehidupan yang lambat.
Jika kamu mencari furnitur bermerek yang dapat menarik perhatian, kalian dapat mencari furnitur sejenis ini pada website vintage ataupun para spesialis barang-barang vintage yang ada di Instagram. Kamu biasanya akan dengan mudah menemukan barang vintage yang unik-unik. Jika opsi yang tadi terlalu menguras dompet, maka kamu bisa lakukan opsi kedua, yaitu membeli barang bekas. Meski opsi ini membutuhkan lebih banyak usaha, namun bukan tidak mungkin untuk menemukan barang-barang lucu jika kamu beruntung. Ini adalah opsi terakhir untuk kamu yang suka produk unik dan tidak berkeberatan membeli tanpa tawar-menawar. Kamu dapat mengunjungi pameran-pameran antik ataupun pasar loak yang menjual barang-barang yang masih dalam kondisi layak dan langka. Tak hanya menjelaskan tentang cara-cara untuk mendapatkan furnitur, baik yang antik ataupun dengan kesan vintage, para penulis juga menyarankan furnitur apa saja yang dapat memberi kesan antik pada rumah. Mereka menyarankan vas, perabotan, lampu, meja, dan kursi yang terbuat dari rotan dan lainnya. Pindah dari perkotaan ke daerah pinggiran kota tentu akan mengubah banyak aspek dalam hidup kita. Salah satunya adalah cara berpakaian. Cara berpakaian kita mungkin akan terlihat terlalu berbeda dengan keadaan di sekitar. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk mencari tipe baju yang awet dan tidak harus mengikuti tren. Di kehidupan yang lambat ini, kamu akan lebih mudah menentukan preferensi kamu dalam berpakaian karena kamu tidak lagi terdesak untuk mengikuti tren yang ada seperti pada saat kamu berada di perkotaan. Para penulis mengakui bahwa tidak ada yang mudah dari semua prosesnya. Mendekati akhir buku, ada bagian berjudul A Few Moments of Doubt. Bagian ini berisi hal-hal sulit yang mungkin tidak akan kamu ketemui di perkotaan. Misalnya, daerah rumah kamu mungkin belum terdeteksi GPS, sehingga kamu harus memberikan patokan-patokan yang tidak biasa untuk menuntun orang-orang bisa ke rumah kamu. Atau mungkin daerah rumah kamu yang menjadi sangat gelap pada malam hari karena daerah pinggiran biasanya tidak memiliki lampu jalan. Namun tinggal di pinggiran kota, kamu akan dapat dengan mudah melihat bintang pada malam hari dan mengajarkan rasi bintang ke anggota keluargamu atau anak-anakmu. Selain itu, bahan masakan yang kamu olah akan lebih segar karena kamu dapat menemukan apapun dari taman kalian. Pada akhirnya, ada juga hal-hal yang akan kamu tinggalkan begitu kamu memulai kehidupan kamu di pinggiran kota. Kamu akan lebih jarang makan di luar. Kamu juga tidak akan melihat cahaya matahari terhalangi bangunan-bangunan tinggi, terutama hiruk-pikuk di perkotaan. Nah, itu adalah bagian kecil dari buku Coming Home to Nature. Entah kalian memiliki ketertarikan untuk pindah atau tidak, buku ini menarik untuk menambah pengetahuan kalian tentang desain interior. Tips memilih barang dan dapat memberi kalian perspektif baru tentang kehidupan. Jika kalian berada di kota Bandung, mungkin kalian merasa ingin tinggal di daerah dekat persawahan, mungkin daerah Cikoneng, ataupun daerah Jalan Sapan, atau kalian ingin daerah-daerah pegunungan, kalian bisa memilih daerah-daerah Ujung Berung Atas, ataupun tempat-tempat lainnya. Dan jika kalian tertarik untuk meminjam buku ini, kalian bisa datang ke Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha. Kami tunggu kedatangan kalian. Salam literasi.